Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan ini, Bu Diana akan menyampaikan mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika suatu zat adalah sifat yang ada hubungannya dengan perubahan fisika zat tersebut. Nah, sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan sebuah objek yang tergolong sifat fisika, antara lain yang pertama adalah warna. Warna berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan suatu zat atau suatu materi. Yang kedua adalah daya hantar. Daya hantar berhubungan dengan kemampuan suatu materi untuk menghantarkan panas atau menghantarkan listrik. Yang ketiga adalah kemagnetan. Berhubungan dengan kemampuan suatu materi, biasanya logam untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan berhubungan dengan kemampuan suatu materi untuk melarut dalam pelarut. Selanjutnya ada bau. Bau berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh materi. Selanjutnya ada rasa. Rasa berhubungan dengan komposisi dalam materi. Selanjutnya kerapatan. Kerapatan didefinisikan sebagai banyaknya massa per satuan volume. Dinyatakan dalam gram per mili. Misalnya, kerapatan suatu zat 0,5 gram per mili, artinya 1 mili zat tersebut mempunyai massa sebesar 0,5 gram. Harga kerapatan identik dengan harga massa jenis. Selanjutnya ada titik didih. Titik didih adalah suhu terendah suatu zat cair yang akan mulai mendidih. Selanjutnya titik lebur. Titik lebur adalah suhu terendah suatu zat padat ketika mulai melebur. Selanjutnya titik beku adalah suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Selanjutnya kekerasan berhubungan dengan keras dan lunaknya suatu materi. Selanjutnya kita belajar mengenai sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang melukiskan kesanggupan zat tersebut untuk melakukan reaksi kimia atau sifat zat yang menyatakan interaksi antara zat-zat tersebut. Yang tergolong sifat kimia adalah keterbakaran, dapat tidaknya suatu zat terbakar, kereaktifan, mudah tidaknya bereaksi dengan zat lain, mengion, mudah tidaknya terurai menjadi ion, perkaratan, contohnya besi yang mudah berkarat pada tempat yang lembab, dan kestabilan, mudah tidaknya terurai oleh pengaruh panas. Sebagai contoh, air cukup stabil baru dapat terurai menjadi gas, oksigen, dan hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.